Ya, oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita jumpa lagi anak-anakku sekalian yang di sana. Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Tak lupa sholawat serta salam kita junjungkan ke Nabi Agung Muhammad SAW yang kita nanti syafaatnya di yaumul qiyamah. Ya, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita dipertemukan lagi dalam kesempatan kali ini, yaitu dalam pembelajaran tatap muka tidak langsung atau daring. Nah, di mana kita akan membahas materi pembelajaran yaitu pemeliharaan sasis sepeda motor. Nah, di dalam pelajaran ini atau biasa disingkat PSSM, pelajaran PSSM, kita akan mempelajari yaitu prinsip kerja sistem ABS ya, atau itu sistem di dalam rem ABS. Baik, kita langsung saja, silakan disimak baik-baik, kemudian nanti kalian bisa mengerjakan evaluasinya. Langsung saja ya, kita lanjut selanjutnya yaitu ya baik, sistem pengereman. Sistem pengereman yaitu biasa kalau kita jumpai, biasa kita memakai rem tangan ya. Rem tangan ada yang rem manual yang masih memakai tromol, ada yang memakai disc brake atau cakram. Kemudian di dalam sepeda motor Honda kita sering tahu bahwa di sana ada namanya sistem rem CBS atau combi brake system. Kemudian kita tahu bahwa rem ABS atau bisa kepanjangannya adalah anti lock brake system. Jadi kepanjangan dari ABS itu anti lock brake system. Kemudian apabila sistem rem CBS digabung dengan rem ABS atau sistem ABS tadi, maka bisa disebut dengan combined ABS atau biasa disebut dengan CABS. Jadi kita akan mempelajari kombinasi antara sistem CBS dan sistem ABS. Ini fiturnya sudah ada di sepeda motor ya. Kalau di motor Honda PCX yang ABS sudah ada. Seperti itu. Kita lanjut. Nah, ABS itu dirancang untuk mencegah penguncian rem pada saat pengereman mendadak atau pengereman di permukaan licin, jalan yang licin, karena penguncian rem akan menyebabkan slip rodanya atau bannya dari momentum yang dihasilkan oleh sepeda motor itu. Dan kalau pada waktu slip itu ya roda akan bergeser kiri atau ke kanan, akibatnya pengendara tidak akan bisa atau tidak akan mampu mengontrol arah sepeda motor seperti itu ya. Maka dirancanglah sistem ABS itu. Lanjut. Ya, baik. Kemudian kalian bisa lihat di gambar ini ya. Ini adalah ilustrasi saat pengereman yang dilakukan menggunakan ABS dan tanpa ABS. Yang sebelah kiri ini untuk mobil, yang sebelah kanan itu untuk motor roda 2. Ya, kalian bisa lihat yang warna biru itu, ini biru. Dia pada waktu mengerem dia akan tetap berbelok lurus atau tetap berbelok dengan lancar. Kemudian menggunakan tanpa ABS, maka roda 4 ini akan tetap bablas lurus karena dia kesulitan ya pada waktu pengereman. Nah, dengan ABS ini ya pengemudi masih bisa mengontrol sudut kemudi. Itu intinya pada waktu berbelok. Kemudian pada motor 2 roda atau motor sepeda motor ini pada waktu kecepatan tinggi, maka pada waktu pengereman dia akan ngepot-ngepot ya roda belakangnya. Ya, diilustrasikan dengan garis warna merah ini. Itu akan ngepot. Kemudian motor yang menggunakan ABS
dia akan tetap lurus atau dia bisa mengontrol kendaraan tersebut. Nah, seperti itu ya sekilas untuk pengetahuannya. Kita lanjut. Ya, baik. Kemudian untuk ABS ya, ini dikontrol oleh control unit ya. Jadi cara kerja dari sistem ABS itu dikontrol oleh ECU, yang dimana dia ada unit ABS modulator, yaitu berfungsi untuk membagi tekanan sesuai yang sesuai pada setiap roda depan dan roda belakang. Kemudian cara kerjanya yaitu ABS akan mengurangi tekanan fluida ya, tekanan fluida rem atau minyak rem untuk periode tertentu, yaitu dia akan bekerja ya, tekan lepas sekitar 50 kali per detik. Jadi pada waktu direm ya, kalian rem itu motornya kali rem, itu ABS itu akan bekerja, akan tekan lepas minyak rem atau menahan minyak rem sekitar 50 kali per detik. Nah, hal ini bertujuan untuk mencegah penguncian sepeda motor pada waktu direm mendadak atau sepeda motor pada saat di jalan yang licin, seperti itu. Oke, secara prinsip seperti itu ya. Kita lanjut aja. Ya. Oke, ini tampilan dari diagram rem ABS. Kalian bisa tahu untuk ini di yang sebelah sini, ini untuk front kalipernya, kemudian untuk rear kalipernya. Kemudian di sini ada komponen-komponen ya, seperti ECU ABS-nya, kemudian ABS modulator atau pembagi tadi, kemudian ada PCV, kemudian ada ini master rem ya, seperti itu. Nah, ini salah satu atau komponen-komponen yang ada di dalam sistem rem ABS itu ya. Kita lanjut saja. Baik, kita lanjut ke dalam pengaturan tekanan fluida, yaitu pada waktu sepeda motor berjalan kemudian mulai mengerem ya, maka wheel speed sensor atau sinyal kecepatan roda ya, dia akan mengirim sinyal ke control unit ya. Ini sinyal kecepatan roda akan mengirim sinyal ke control unit bahwa kendaraan mulai direm. Kemudian sinyal dari control unit tersebut ya, akan mengalir ke ABS modulator, akan diteruskan ke ABS modulator, sehingga di dalam ABS modulator ini akan diolah sesuai dengan perintah dari control unit, yaitu di dalam ABS modulator ini tekanan minyak yang dari master cylinder ke kaliper itu akan diatur tekanannya agar tidak terjadi penguncian. Kemudian pada waktu sudah mengerem ya, maka sinyal dari speed tadi, kecepatan menurun tadi, akan diteruskan lagi ke wheel speed sensor ya. Ini akan mutar terus, jadi intinya dia akan berputar seperti itu. Kalau dia ngerem, kemudian kalau dia mulai berjalan lagi, itu akan diketahui oleh control unit melalui sensor-sensor yang ada. Contohnya yaitu sinyal kecepatan roda atau sensor kecepatan. Seperti itu. Kita lanjut. Ini adalah lokasi komponen ABS di sepeda motor CBR ya, CBR 250 Sport atau Sport, dimana letaknya ini di tengah, ABS modulator ada di tengah. Kemudian rear wheel speed sensor, jadi rear wheel speed sensornya ada di belakang untuk yang belakang. Kemudian front wheel speed sensornya untuk yang depan itu ada di depan, di sebelah, di bawah atau di tengah-tengahnya cakram ya, piringan cakram ya, disc brake-nya. Kemudian ada delay,
kemudian ada baterai, fuse box. Nah, seperti itu. Kita lanjut. Nah, ini fungsi komponen ABS. Seperti ini, ada wheel speed sensor, kemudian ada motor pompa, reservoir, solenoid valve, control unit, ABS indicator. Ini fungsinya seperti ini, kalian bisa baca sendiri ya. Yaitu contohnya wheel speed sensor untuk mendeteksi kecepatan. Ya, seperti itu. Kita lanjut. Nah, sekarang masuk ke dalam pembacaan kode kegagalan, yaitu indikator lampu mil. Dia akan mulai nyala atau dia akan nyala indikator ABS di speedometernya. Ya, dia akan nyala apabila ada trouble. Ya, mungkin ini bisa dipraktekkan besok pada waktu praktek saja. Tapi sekilas saja kalian bisa tahu bahwa di dalam sepeda motor itu ada namanya soket DLC. Ya, soket DLC yaitu seperti ini. Kemudian jumpernya namanya SCS connector. Ini kita ilustrasikan saja ya. Nah, ini pada waktu kita akan memperbaiki atau mengetahui kenapa kok lampu indikator ABS di panel sepeda motor itu nyala. Kita akan mulai prosesnya dari soket ini kita lepas, kemudian kita colok pakai kabel jumper. Seperti itu intinya. Kemudian yang selanjutnya, nah ini putar ignition switch on, kemudian engine stopnya hidup, ya. Kemudian ABS indikator ini lambangnya di speedometer mulai mengindikasi kode masalah. Dia akan kedip berapa kali itu ya. Nanti di tabel akhir kalian bisa baca berapa kedipannya. Nah, kemudian jika kode masalah tidak disimpan, maka ABS indikator tetap menyala. Artinya kalau tidak ada masalah, maka ABS ini akan terus menyala pada waktu kita uji ya, seperti itu. Kalau dia ada masalah, dia akan berkedip sesuai dengan masalahnya itu. Kita lanjut ya. Jadi intinya lampu ini akan menyala apabila ada trouble di sistem ABS itu. Lanjut dulu. Nah, ini menghapus kode kegagalan atau menghapus kode kedipan. Caranya seperti ini. Kalian bisa baca sendiri ya. Ini 1 sampai 7 ini kalian baca. Ini kita praktekkan besok pada waktu kita praktek saja. Karena tanpa praktek ini akan kesulitan. Tapi kalian minimal sudah tahu caranya seperti ini. Itu ya. Baik, kita lanjut selanjutnya, kita lihat tabelnya, kalian pelajari nanti. Tabelnya banyak, ada beberapa macam tabel kode kegagalan itu. Kalian bisa lihat ya selanjutnya. Ya, baik. Ya, itulah ya, materi pembelajaran kita kali ini. Ya, kita cukupkan dulu ya. Sampai ketemu di pembelajaran yang akan datang. Ya, ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.